Bab 1341, dapatkan itu, hati abadi. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang, jangan khawatir tentang mereka, serang dengan sekuat tenaga, lalu pergi. Jawab Beixing, saat ini, Raja Yanmo akan segera dikalahkan oleh mereka, dan ini tidak mengherankan. Pertama-tama bunuh Raja yang menyala-nyala, lalu pergi untuk membersihkan Feng Qi dan Tuo Yeye. Sui Yuanzu, kedua bersaudara itu terus menyerang. Akhirnya, Raja Api itu sekarat, dan jeritan kesedihan dikeluarkan. Hei, tetapi pada saat ini, tiba-tiba bayangan tinju biru menghantam tubuh Raja Jahat, dan Raja Yanmo dipukuli oleh serangan ini dan meledak. Apa? Cepat! Beixing terkejut. Siapa yang membuat pukulan terakhir, dan kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari mereka. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mempedulikannya, gila-gilaan menghindari api yang meledak. Dengan mata wawasan, Yesuan langsung mengunci posisi hati abadi, dan pada saat yang sama, dengan kekuatan Vientian, ruang akan dibungkus dalam hati abadi. Namun, yang mengejutkannya adalah api hati abadi ini membakar kekuatan Vientian miliknya. Raja Jahat itu sudah mati, dan hati abadi itu tidak akan mengapung, dan tentu saja akan jatuh lurus. Tidak bagus. Wajah Yesuan berubah drastis, dan dia bergegas ke aliran cahaya. Api di jalan itu langsung diabaikan olehnya, dan beberapa bahkan menembus tubuhnya. Luka-luka ini adalah pediatri baginya. Dia terutama melindungi matanya. Wilayahku terlalu rendah. Api ini bahkan telah membakar kekuatan Vientian milikku. Untungnya, Yesuan menghela napas lega, dan bagian depannya adalah hati abadi berwarna oranye. Semakin dekat dengan keabadian ini, semakin tinggi suhu apinya, dan Yesuan dan hati abadi ini masih terpisah sejauh 1 kilometer, dan aku merasa kulitku mulai meleleh. Yesuan melampaui suhu tinggi ini dan mengeluarkan lentera kuno dari ruang melahap. Ini adalah lentera api bawahan yang dia tukarkan dari sistem menelan super, yang dapat mengisi api setelah peringkat ke-80 dalam daftar api. Beri aku tanda terima. Yesuan langsung menghancurkan lentera api di tangannya dan memindahkannya dengan kekuatan Vientian. Kemudian jantung abadi menyala seperti magnet, dan diterima oleh lentera api. Berhasil. Melihat situasinya, Yesuan adalah pria besar, dan seluruh orangnya sama cerah dan bersemangatnya. Pada saat ini, kedua saudara lelaki dari kota Wanbao juga menemukan Yesuan. Mereka tidak dapat memikirkannya. Koleksi Yesuan bukanlah inti dari inti Raja Jahat, tetapi hati abadi. Anak ini tahu api hati abadi sejak awal. Beixing dan Beihang tiba-tiba bereaksi, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan mereka langsung memulainya. Hei, kedua pendekar pedang itu hampir bersamaan ditarik keluar dan menyerang Yesuan. Haha, selamat tinggal. Yesuan tertawa dan langsung menerima lentera api di ruang menelan, lalu melesat ke pintu kehampaan. Kedua pendekar pedang itu kosong, tetapi pintu kehampaan sudah tertutup, dan orang-orang pergi ke gedung. Kedua bersaudara itu salah di sana, apa yang mereka pikirkan, dan tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Yesuan tidak hanya mengetahui hati abadi, tetapi juga menyembunyikan kekuatannya. Alam nyata sebenarnya 6 kali lipat, dan bahkan 2 orang yang rusak dan 88 tidak induktif. Yang terpenting adalah Yesuan bahkan menggunakan lentera yang mengumpulkan api yang berbeda. Benda ini, tetapi bahkan kota Wanbao tidak. Sial, lihat, pastikan untuk mencari tahu. Beixing menanggapi dan berteriak, hati abadi itu berharga dan berharga, bahkan jika itu adalah yang terkuat dari Nirvana, itu juga akan dirampok, dan itu adalah harapan para ayah mereka untuk menerobos ke Nirwana. Sekarang, api hati abadi telah diambil di bawah mata mereka berdua, dan kedua pria yang marah itu ingin menghambur-hamburkan kota. Tepat ketika dua saudara Beixing dan Beihang marah, Yesuan telah meninggalkan jaringan virtual dan meninggalkan situs aliansi Wanbao. Pada saat ini, dia berada di dekat Hu. Yang ke-9 dari sepertiga dari daftar api adalah hati abadi. Di pegunungan, Yesuan memegang lentera api dengan hati abadi, dan tidak bisa menahan tawa. Di sampingnya, ada dua sosok. Ya Tuhan, kehidupan lama benar-benar dapat melihat api yang berbeda, mati tanpa penyesalan. Pohon tua itu sangat berbeda. Pohon itu sudah tua, apakah api hati abadi ini berguna bagimu? Yesuan bertanya dengan lentera api yang berbeda. Ya,
Api hati abadi ini terbentuk di dasar bumi, bahkan jika itu adalah api, itu juga berguna bagiku. Pohon itu mengangguk. Api hati abadi adalah jenis api yang sangat praktis. Api itu dapat memadamkan tubuh, dapat mendorong pertumbuhan tanaman, dan bahkan dapat digunakan untuk menempa senjata. Efeknya banyak. Yesuan dapat memperoleh hati abadi ini, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Baiklah, biar aku menyalakan lentera api terlebih dahulu dan mencoba efeknya. Yesuan mengangguk dan berkata, hanya sebuah cahaya pada lentera api, kemudian seluruh lentera tiba-tiba terbuka, api tiba-tiba menyebar. Namun, api saat ini diperkirakan hanya 1/10 dari yang sebelumnya, karena Yesuan hanya membuka 1/10 dari lentera api, dan 9/10 dari api itu, lapisan tule di luar lentera api menghalanginya. Oh, apakah api hati abadi ini, begitu nyaman, perasaan lama akan pergi ke surga. Pohon tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa darah yang belum dimurnikan di tubuhnya mulai mempercepat penyerapan. Tidak hanya itu, Yesuan juga merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami beberapa perubahan. Api dari api yang berbeda ini dapat memadamkan tubuh dan mengobati penyakit-penyakit gelap itu. Namun, Yesuan awalnya memiliki darah dewa kehidupan, dan secara alami tidak akan ada penyakit gelap. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa kehidupan di panel sedikit membaik. Jika Anda tetap berada di sisi api sepanjang waktu, harapan hidup tidak akan berkurang, lagi pula, api ini hanya 1/10. Tentu saja, efek dari api yang berbeda ini nanti, semakin buruk efeknya. Dengan fisik saya saat ini, saya tidak dapat melakukannya bahkan mendekati hati abadi, apalagi menyatu. Saya mendengar bahwa jika seseorang dapat menyatukan hati abadi ini, setidaknya 50 tahun kehidupan dapat ditingkatkan. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sejak awal ketika dia mendapatkan hati abadi ini, dia mencoba melahap aroma khusus, tetapi itu adalah pengingat bahwa tidak bisa menelannya, dan melahap biasa tidak berhasil, jadi dia menyerah. Pohon tua, api hati abadi ini akan diserahkan kepadamu terlebih dahulu. Aku akan selalu meletakkannya di tempat penanaman, dan ketika kebugaran fisik meningkat sampai batas tertentu, maka perlahan-lahan bukalah. Yesuan berkata kepada pohon tua, tidak masalah, yang lama akan disimpan. Pohon itu mengangguk. Kemudian, Yesuan melemparkan lentera api ke tempat penanaman, dan juga membawa pohon dan Megatron ke dalamnya. Baik Megatron maupun pohon tua dapat ditingkatkan oleh lentera api ini. Tidak hanya itu, tetapi kejatuhan dalam retret juga dapat menyebabkan peningkatan kehidupan, yang merupakan pengganda. Sekarang Beixing dan Beihang diperkirakan mencariku di dunia. Aku harus mengubah jalanku ke kota Wanbao untuk menyelidiki. Mata Yesuan menyipit dan wajahnya mulai berubah lagi. Hanya ketika dia mendapatkan hati abadi, dia terlalu bahagia, dan pada saat yang sama menghindari kecelakaan, dan kemudian langsung meninggalkan pesawat. Kalau tidak, dia akan bermain dengan Beixing dan Beihang. Namun, sebelum dia pergi, dia menggunakan mata jiwa untuk mengendalikan aliran utara dari pertempuran yang jauh. Aliran utara itu adalah kota 7 kali lipat, dan bermarga utara. Diperkirakan agak berat di utara. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menemukannya untuk menanyakan tentang mata misterius itu. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu untuk mulai melanjutkan perjalanan. Ketika dia memasuki aliansi Wanbao, dia hanya 3 kali lipat. Sekarang dia 6 kali lipat. Dia memperkirakan bahwa jika Anda mengambil langkah bayangan, Anda dapat mencapai kota Wanbao setidaknya dalam 2 jam. Setelah mendapatkan api hati abadi, dia juga mendengar 2 perintah sistem dalam 2 jam ini. Oh, terobosannya rusak, dan saat ini adalah tempat kelima. Hei, prajurit iblis menerobos, dan saat ini 5 kali lipat. Ketika berada di tengah-tengah perubahan, ia telah menerobos ke 4 kali lipat wilayah yang rusak, dan itu masih puncak dari 4 kali lipat. Mundur ini adalah untuk memecahkan 5 kali lipat. Setelah pohon itu memiliki api hati abadi, kecepatan pemurnian dan pencairan Yesuan telah berubah beberapa kali, dan itu normal untuk dapat menerobos. Adapun Megatron, itu terus-menerus ditempa oleh hati abadi. Meskipun wilayahnya masih 6 kali lipat, itu lebih sulit dari sebelumnya. Dengan kekuatan Yesuan, tidak perlu berputar-putar di jalan. Setelah ia memasuki aliansi Wanbao, ia pergi ke kota Wanbao. Selama periode ini, ia tidak bertemu dengan leluhur dari 2 kota utama kota Wanbao, tetapi ia sangat ingin bertemu lagi,
karena dengan kekuatannya, tidak perlu takut satu sama lain. 2 jam kemudian, Yesuan berhasil datang ke kota Wanbao. Sebelum dia mengebor pintu kehampaan, dia memberi kendali aliran utara, dan kemudian memberi perintah kepada pihak lain. Yesuan berhenti dan dia melihat Beiliu sedang menunggu di depan kota Wanbao. Saat ini, aliran utara ini dengan cepat menyapu. "Lihat Tuan," Beiliu berkata dengan hormat, "apa hubungan antara kamu dan 2 seniman bela diri itu?" Yesuan membuka pintu dan bertanya, "Hanya ada 2 orang, satu adalah kakekku, yang lain adalah kakekku." Beiliu langsung menjawab, "Kakek, kakek." Mendengar ini, Yesuan juga langsung mengerti. Aliran utara ini adalah cucu Beihang, dan Beixing adalah kakak laki-laki Beihang, jadi dia adalah kakek Beiliu. "Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu, di mana mereka sekarang?" Yesuan terus bertanya. "Setelah Tuan pergi, tim pencari harta karun datang. Sekarang mereka mencari di sana, biarkan aku kembali dan berventilasi, dan melewati pemiliknya." Beiliu menjawab, "Api hati abadi, telah diisi olehnya, dan sekarang dia mengubah wajahnya, pihak lain tidak akan mengira dia datang ke kota Wanbao. Kalau begitu, maka kamu harus berbisnis. Kalau begitu aku akan bertanya lagi, apakah kamu melihat orang-orang rubah ini, dan keempat sisinya rusak?" Yesuan mengeluarkan sebuah potret, itu adalah ayah Hulai, Hutai. "Tidak pernah melihatnya." Beiliu menggelengkan kepalanya. "Bagaimana dengan mereka?" Yesuan mengeluarkan 2 potret lagi, saudara laki-laki dan perempuan Nalan Bing dan Nalanji. Kali ini, Beiliu mengangguk, kedua orang itu telah muncul di pemerintahan utama kota kita. "Aku masih absen, aku tidak tahu." Wen Yan, alis Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya. "Jika mata Xuan Ming masih di kota utama kota Wanbao, itu keren. Janji pakaian darah Mo akhirnya dapat diselesaikan. Baiklah, bawa aku ke kursi kota," kata Yesuan setelah membuang barang-barang di cincin Beiliu Qiankun. "Ya," Beiliu mengangguk, dan segera membawa Yesuan ke kota Wanbao. Sepanjang jalan, Yesuan juga meminta utara untuk menanyakan tentang beberapa ibu kota-kota, seperti berapa banyak orang kuat di pemerintahan kota. Apakah ada orang kuat yang merupakan raja yang rusak? Setelah mendengarkan Yesuan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Di wilayahnya saat ini, tidak perlu takut dengan bakat 9 lipatan, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkannya. Biarkan saja dia menerobos lagi, membunuh 9 lipatan dengan mudah dan mudah. Tak lama kemudian, Beiliu datang ke pemerintahan kota bersama Yesuan. Angin utara pemilik kota Wanbao City adalah sepupu Beiliu, dan juga merupakan 7 alam dari lingkungan yang rusak. Yesuan belum memasuki pemerintahan utama kota, ia merasakan napas yang kuat dari sebuah saham. "Aneh, penguasa kota adalah penguasa dari kehancuran 8 kali lipat, bagaimana dengan leluhurmu?" Yesuan bertanya di tempat yang berbeda. Para leluhur juga harus mengetahui hal-hal yang kekal, dan mungkin pergi keluar dan mencari. Jawab Beiliu. Mendengar ini, Yesuan juga mengangguk sedikit, dan benar, kali ini, ada hati yang kekal, dan itu normal untuk dikirim secara pribadi. Namun, yang paling penting adalah bahwa Yesuan tidak menemukan atmosfer Nalan Bing dan Nalanji. "Aku bertanya-tanya, kedua orang ini tidak ada di pemerintahan kota, apakah mereka sudah pergi?" Tanya Yesuan berkeliling. "Tuan, izinkan saya bertanya kepada kakek saya," kata Beiliu. Kakek dari mulutnya adalah kakek dari angin utara kota Wanbao City. Dia juga satu-satunya dari 8 tuan di utara. "Pergi." Yesuan mengangguk. Aliran utara pergi, dan dia adalah orang yang nongkrong di pemerintahan kota. Meskipun dikatakan berjalan-jalan, masih ada beberapa tuan peringkat atas di rumah utama kota. Para tuan dari pemerintah utama kota hampir dikirim untuk mencari, dan para tuan dari pemerintah utama kota kurang dari 1/5. Yesuan hanya mengendalikan 3 tuan yang berusia 7 tahun. Kemudian dia kembali ke kediaman Beiliu. "Tuan, ketiga kakek saya mengatakan bahwa keduanya dikawal secara pribadi dan ditinggalkan oleh para leluhur," kata Beiliu. "Leluhur tua," Yesuan mengernyit, "ada beberapa leluhur dari utara, tetapi yang terbesar adalah pemilik kota pertama kota Wanbao, Beiyang. Beiyang ini adalah tulang punggung dari 9 kali lipat, yaitu, para ayah dari Beixing dan Beihang dan 3 kakek dari Beiliu. Aneh, besok adalah hari kecemburuan nenek, bagaimana kakek bisa pergi?" Aliran utara sangat terkejut.
Dia tidak tahu hal-hal dari mata Xuan Ming, jadi dia dimaafkan. Bagaimanapun, dia tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ini adalah kakek yang memberikannya kepadaku. Menurut kakek, itu adalah seorang master, tetapi seluruh utara tidak ada yang bisa melihat petunjuknya. Kertas. Ye Xuan mengambil kertas itu dan melihatnya, tetapi dia tidak menemukan apapun, tetapi dia menyapunya dengan mata yang tajam dan menemukan energi aneh yang tertinggal di atasnya. Energi ini tidak membuat marah. Sedikit rasa yang familiar, jatuhkan dan lihat apakah ini apa. Ye Xuan melemparkan kertas itu ke tempat penanaman, membangkitkan jatuhnya ingatan, di kertas ini, aku telah meninggalkan jimat wasiat. Setelah melihat ini, aku pun mengatakannya dengan canggung. Jimat wasiat. Mendengar ini, hati Ye Xuan bergetar. Ia mendengar tentang wasiat kematian dan wasiat reinkarnasi. Sekarang ada jimat wasiat lainnya. Jimat wasiat adalah cara yang sangat tinggi untuk menunjukkan mata jimat. Setelah perapal mantra meninggalkan jimat wasiat di kertas ini, jika seseorang melihat kertas ini, ia akan menyelesaikan tugas tertentu. Petik 2. Setelah melihat, aku akan menyelesaikan tugas tertentu. Apakah ini jimat jenis lain? Ye Xuan mengerutkan kening. Baiklah, tetapi hanya sekali. Luo Xiao mengangguk dan menjawab, aku memperkirakan bahwa itu adalah master rubah yang melepaskan kertas-kertas ini dengan jimat wasiat, dan kemudian mulai merebut mata misterius itu dan menyerahkannya lapis demi lapis. Ternyata master rubah ini seharusnya terkait dengan kehidupan masa lalu mata Xuan Ming. Tetapi mengapa ia tidak datang sendiri? Bagaimana kertas itu muncul? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena musuh di masa lalu terlalu banyak, dan jika ditemukan jalan buntu, master rubah ini tidak dapat muncul. Mengenai surat-surat ini, saya tidak tahu. Bagaimanapun, yang lain adalah orang kuat dari reinkarnasi. Kita tidak dapat memahami banyak cara, dan ingatan warisan saya belum sepenuhnya terbuka. Kata Faling tak berdaya. Setelah Ye Xuan mendengarkan, dia juga terdiam. Dia memperkirakan bahwa ada hubungan antara master rubah dan pemerintah. Karena mata Xuan Ming telah mengambil langkah lain, dia secara alami harus terus mengejar, tetapi sebelum itu, dia harus mencari tahu kemana leluhur Beiyang pergi. Keberadaan kakekku, kakek San tidak memberitahuku, sekarang kakek San secara pribadi membersihkan makam nenekku. Kata Bei Liu, bawa aku ke sana, kata Ye Xuan dengan wajah bermartabat. 3 kakek Bei Liu adalah master dari 8 titik, tetapi selama Bei Liu menyerang secara diam-diam, Ye Xuan dapat mengendalikannya. Pada saat itu, Ye Xuan akan tahu di mana leluhur Beiyang Utara mengirim mata Xuan Ming. Kemudian, Bei Liu akan membawa Ye Xuan ke makam neneknya. Makam ini berada di bawah ibu kota utama kota Wanbao. Namun, makam ini hanya dapat diakses oleh keluarga utara. Ye Xuan mengikuti utara ini ke makam. Makam ini sangat besar, karena tidak hanya satu orang yang dimakamkan, tetapi semua anggota keluarga utara yang meninggal dimakamkan di sini. Bei Liu membawa Ye Xuan dalam-dalam dan akhirnya tiba di sebuah makam besar. 3 kakek. Bei Liu berteriak dengan hormat. Kenapa kamu datang lagi? Tidakkah kamu tahu bahwa aku sedang sibuk? Ada suara tua yang datang dari dalam. 3 kakek, aku ada sesuatu yang harus dilakukan di sini. Teriak Bei Liu. Begitu kata-kata itu keluar, pintu makam terbuka, dan kemudian aliran utara membawa Ye Xuan masuk ke dalam makam. Di dalam makam, hanya ada seorang lelaki tua berjas abu-abu. Dia memegang sapu untuk menyapu tanah. Orang ini adalah kakek ketiga Bei Sheng. Meskipun dikatakan bahwa ruang pemakaman dapat dibersihkan dengan Vientin, Bei Sheng mengingat ibunya, jadi dia membersihkannya sendiri. Setelah melihat Ye Xuan di belakang Bei Liu, dia juga marah dan berkata, bagaimana kamu membawa orang luar ke dalam makam? Apakah kamu lupa pelatihan leluhur kakek? Makam ini hanya memiliki bakat dari keluarga utara untuk masuk, dan orang luar tidak bisa. Tidak ada yang melanggar aturan selama bertahun-tahun. Hari ini, Bei Liu benar-benar membawa orang luar untuk masuk. Apa ini? 3 kakek marah. Aliran sapuan ke utara, dengan tenang mengucapkan beberapa patah kata di telinga Bei Sheng. Seketika, ekspresi Bei Sheng berubah drastis, berseru, apa? Berita tentang api hati abadi. Ya, kakek, dia tahu lokasi jantung abadi. Bei Liu mengangguk, injak terus. Bei Sheng berubah menjadi embusan angin dan langsung mendatangi Ye Xuan, berkata, apakah kamu benar-benar tahu posisi jantung abadi?
Dia hanya ingin membunuh Ye Xuan, tetapi setelah mendengar berita bahwa Bei Xuan mengetahui api jantung abadi, dia segera mengubah sikapnya. Jelas, pada saat ini, api jantung abadi lebih penting. Bagaimanapun, aturan ditentukan oleh orang-orang, dan terkadang melanggar bukanlah masalah. Ya, aku tahu. Ye Xuan mengangguk dan berkata dengan wajah bermartabat. Di mana api jantung abadi, selama dikatakan, itu akan sangat dihargai. Bei Sheng berkata dengan emosional. Jangan katakan bahwa hati abadi ini dapat digunakan untuk menerobos leluhur Bei Jia Beiyang. Orang-orang ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan umur panjang mereka. Dia secara alami menginginkannya. Ye Xuan melihat ke utara dan kemudian mengeluarkan sesuatu dari ruang menelan. Ini adalah lentera api. Kamu mencari hati abadi di sini. Ye Xuan berkata perlahan. Apa? Bei Sheng terkejut dan merasakan api kehidupan, dan dia tidak bisa berbicara. Keluarga Bei mengirim ratusan master untuk keluar dan mencari, termasuk 2 master yang bermata 8. Namun, apa yang mereka cari sekarang ada di depan Bei Sheng. Namun, pada saat Bei Sheng terkejut, Ye Xuan dan Bei Liu keduanya berada pada saat yang sama. Mata cemerlang, tinju es siang, rambut Ye Xuan tiba-tiba berubah menjadi emas, dan langsung terkena pukulan di perut Bei Sheng. Tiba-tiba, es dingin itu adalah kondensasi perut Bei Sheng. Selain itu, otak belakang Bei Sheng juga mengalami hantaman dari aliran utara, dan seluruh tubuhnya hampir pingsan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan buru-buru menggunakan mata jiwa. Hei, kendali gagal, perintah sistem berbunyi. Jika itu adalah orang-orang Fox, Ye Xuan tentu saja tidak dapat mengendalikannya, tetapi Bei Sheng hanyalah manusia yang telah hidup selama 100 tahun. Hei, kendalikan kesuksesan. Mata pikiran menghususkan diri pada celah psikologis, dan Bei Sheng diserang dan dikejutkan, jadi itu hanya 2 kali diterima oleh Ye Xuan. Setelah mengendalikan pihak lain, Ye Xuan langsung kehilangan botol darah di masa lalu, dan bertanya, ayahmu Beiyang, kemana keduanya pergi? Tidak jelas, ayahku tidak mengungkapkannya, hanya tahu bahwa dia pergi ke utara. Bei Sheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Ye Xuan ingin merokok, dia sulit ditemukan di sini. Apakah sulit untuk kehilangan jejak Xuan Ming? Berikan aku peta terlengkap yang kamu miliki, kata Ye Xuan. Ya, Bei Sheng tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan peta. Ye Xuan melihatnya dan menyalin peta ke sistem Super Swallow. Di utara aliansi Wanbao, memang ada beberapa kekuatan besar. Saya tidak tahu kemana leluhur Bei Jia Beiyang pergi. Baiklah, hal ini tidak akan dikatakan untuk saat ini. Ye Xuan mengambil kembali pikirannya dan berkata, di mana rumah harta karunmu di utara? 2 kekuatan terkuat dari aliansi Wanbao adalah kota Wanbao dan pemburu harta karun. Rumah utara ini, sebagai kota utama kota Wanbao, tentu saja memiliki banyak hal baik. Jika Ye Xuan mendapatkannya, mungkin bisa menembus ke 7 kali lipat. Bei Sheng secara alami memahami maksud Ye Xuan dan berkata, ini. Aku baru saja membeli sejumlah besar harta karun Tiandi untuk anak-anak keluarga utara dan pemujaan, dan barang-barang asli ada di kedua saudaraku. Dan ayah, mendengar ini, alis Ye Xuan terangkat. Bei Sheng ini hanya keluarga manajemen, tetapi baru saja menembus 8 kali lipat, dan saudara-saudaranya Bei Xing dan Bei Hang adalah pilar keluarga, yaitu orang-orang yang duduk di kota, jadi mereka harus melindungi kekuatan mereka, tentu saja membutuhkan banyak harta karun surga. Lalu ayahmu mengasingkan diri sepanjang tahun. Ye Xuan bertanya lagi. Ya, selain mengasingkan diri di kediaman, ayah datang ke makam ibu, dan yang di dalam, kecuali ayah, tidak ada yang bisa masuk. Bei Sheng mengangguk. Benarkah? Mata Ye Xuan berbinar. Yang di dalam seharusnya adalah makam untuk tubuh ibu Bei Sheng, tetapi Beiyang ini tidak membiarkan orang lain masuk, itu agak rumit. Jangan masuk, biarkan aku pergi dan melihat, kata Ye Xuan. Langsung masuk. Bei Sheng dan Bei Liu menunggu di luar. Hei, gerbang batu ditutup dan Ye Xuan memasuki ruang rahasia terakhir di rumah utara. Oke, Ye Xuan mengernyit. Tidak banyak barang di ruang rahasia ini, dan ada peti mati di tengahnya, dan ada banyak potret pemilik makam. Selain itu, ada beberapa buku. Bagaimana mungkin ada buku? Ye Xuan berjalan mendekat dan berteriak. Sapuan ini membuatnya terkejut. Beiyang ini dan istrinya sebenarnya adalah sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Mata Ye Xuan membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Apakah dunia ini kacau?
Mata Xuan Ming juga saudara laki-laki dan perempuan. Baik masa lalu maupun masa kini sama, dan Bei Yang ini dan istrinya, Bei Lin, juga saudara laki-laki dan perempuan, dan mereka memiliki 3 anak. Namun, yang membuat Ye Xuan lebih terkejut, masih tertinggal. Orang asing dari Kuil Yin dan Yang adalah Bei Yang. Liner Utara, seorang murid di luar Kuil Yin dan Yang. Melihat ini, Ye Xuan tiba-tiba berhenti. Kuil Yin dan Yang yang ia coba temukan akhirnya menemukan petunjuk. Bei Yang ini dan istrinya, Bei Lin, menjadi murid asing Kuil Yin dan Yang 100 tahun yang lalu karena kualifikasinya yang baik. Selain itu, mereka juga mengolah keberhasilan Yin dan Yang suci, pernah bergabung bersama, ketika mereka baru berusia 16 tahun. Namun, kemudian kedua saudara laki-laki dan perempuan itu melanggar tabu Yin dan Yang suci, sehingga mereka tiba-tiba hancur, dan kemudian mereka diusir oleh Kuil Yin dan Yang. Alasan terjadinya disintegrasi adalah karena mereka secara tidak sengaja terkena racun musim semi. Buku-buku ini sebenarnya ditulis oleh Bei Yang dan mencatat apa yang terjadi selama tahun-tahun ini. Hal ini membuat Ye Xuan mulai memahami Kuil Yin dan Yang. Orang-orang Yin dan Yang di Kuil Yin dan Yang akan hancur selama mereka melanggar tabu, dan ada banyak cara untuk menghancurkan mereka, seperti hal-hal seperti Ox atau beberapa hal *****. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu secara tidak sengaja terperangkap dalam racun musim semi, sehingga mereka hancur, dan kemudian mereka tidak dapat lagi berhasil menyesuaikan diri, dan akhirnya mereka dikeluarkan dari divisi. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa racun musim semi ini adalah kedua saudara laki-laki dan perempuan itu sendiri yang memberikan diri mereka sendiri. Setelah dikeluarkan dari Kuil Yin dan Yang, mereka menikah dan hidup bersama, dan kemudian mendirikan rumah utara. Bei Yang dan Bei Lin adalah milik saudara laki-laki dan perempuan mereka. Saya khawatir bahkan 3 saudara laki-laki dari Bei Xing, Bei Hang dan Bei Sheng tidak tahu, dan mereka sama sekali tidak dapat berpikir bahwa ibu mereka sebenarnya adalah bibi mereka. Mengerikan, Kuil Yin dan Yang ini mengerikan. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. 2 tahun lalu, pemerintahan Song dan dinasti Song dibajak oleh leluhur Yin dan Yang di Tiongkok Timur. Sekarang, setelah 2 tahun, mereka tidak tahu bagaimana. Meskipun Gerhana Langit mengatakan bahwa orang-orang Kuil Yin dan Yang ingin bersatu, mereka harus memiliki frekuensi hati dan jiwa yang sama. Jika keduanya menolak, mereka umumnya tidak akan berhasil. Namun, semuanya memiliki pengecualian. Ye Xuan tidak berharap bahwa ketika dia melihat dinasti Song dan pemerintahan Song, keduanya telah berhasil bergabung dan menjadi Yin dan Yang. Hal semacam ini, dia sama sekali tidak diizinkan terjadi. Leluhur Yin dan Yang, aku adalah papan peri. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di hati leluhur Yin dan Yang ratusan kali. Jika pikiran dapat membunuh, leluhur Yin dan Yang mungkin telah mati 100 miliar kali. Namun, hal yang paling berharga di sini adalah kekuatan magis yang aneh. Indah, ini adalah nama kekuatan magis ini, tetapi tampaknya itu adalah ilusi. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Bei Yang dan Bei Lin. Dia adalah orang Yin Yang yang berspesialisasi dalam Kuil Yin dan Yang. Mata Ye Xuan berbinar. Ketertarikan semacam ini sebenarnya adalah ilusi yang dapat membuat para rekrutan jatuh ke dalam mimpi musim semi. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Bei Yang dan Bei Lin setelah mereka dikeluarkan dari Kuil Yin dan Yang. Mereka awalnya ingin berurusan dengan Kuil Yin dan Yang. Namun, karena wilayahnya tidak cukup, saya belum mencobanya. Namun, ini lebih murah daripada Ye Xuan. Hei, senang. Transkrip, berhasil, apakah kamu belajar? Ya, saat ini, Ye Xuan sedang mempelajari ilusi ini secara langsung. Di masa depan, dia akan menjadi musuh Kuil Yin dan Yang. Sangat tepat untuk menggunakannya. Haha, leluhur Yin dan Yang, lihatlah aku menghancurkan tempat suci Yin dan Yang-mu. Ye Xuan bermuka dua. Jika orang-orang Yin dan Yang setelah kombinasi yang berhasil secara tidak sengaja hancur, mereka tidak akan dapat menyesuaikan diri lagi. Ye Xuan ingin menggunakan hati yang menawan ini untuk menghancurkan Kuil Yin dan Yang. Jimat semacam ini terkait dengan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa Ye Xuan lebih kuat daripada rekan-rekannya. Di masa depan, mungkin saja leluhur Yin dan Yang dapat dihancurkan. Ini keren. Selanjutnya, Ye Xuan juga mencari di ruang rahasia ini, hanya menemukan 2 token identitas, ini adalah Bei Yang dan Bei Lin. Selain itu, tidak ada yang lain. Keberuntungan ini bagus,
aku menemukan petunjuk ke kuil Yin dan Yang, dan mempelajari metode untuk orang-orang Yin dan Yang. Begitu orang-orang Yin dan Yang ini hancur, mereka akan terluka parah dan tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup. Ini sangat berguna bagiku. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Sayangnya, dia tidak menemukan lokasi kuil Yin dan Yang, dan kuil Yin dan Yang ini tampaknya hanya cabang, bukan aula utama. Ye Xuan meninggalkan makam Beilin dan kemudian bertanya langsung, Seng Utara, apakah kamu tahu di mana ayahmu datang ke aliansi Wanbao? Ini, ayahku hanya mengatakan bahwa dia datang dari utara, dan aku tidak tahu apa itu. Bei Sheng menggelengkan kepalanya. Jadi, apakah kamu tahu nama ibumu? Ye Xuan bertanya lagi. Lin Lin. Bei Sheng menjawab. Setelah mendengar nama ini, fajar Ye Xuan tidak bisa tidak berkedip. Tampaknya Bei Yang telah menyembunyikan nama istrinya, Bei Lin, sehingga tidak ada orang lain yang bisa bergosip. Sekarang, Ye Xuan telah menemukan petunjuk ke kuil Yin dan Yang, selama ia pergi ke utara, ia pasti akan menemukannya. Namun, kuil Yin dan Yang bukanlah kekuatan kecil, Bei Yang sudah menjadi wilayah yang rusak, dan tidak mungkin untuk membalas dendam dengan hati. Dan sekarang ia berusia 6 tahun, dan wilayahnya masih jauh, jadi ia harus meningkatkannya. Tidak sulit untuk meningkatkannya, jantung abadi dari pencarian keras rumah utara dan pemburu harta karun ini ada di tubuhku. Selama aku sendiri menjadi umpan, aku takut aku tidak bisa meningkatkan wilayah. Mata Ye Xuan terbanting menjauh dari pemerintahan utama kota. Kali ini, dia siap untuk kembali ke tempat itu. Selama harta karun itu tidak datang, semuanya baik-baik saja. Tentu saja, bahkan jika Ye Xuan tidak takut padanya, bukankah itu sama? Saat ini, Ye Xuan dikembalikan ke wajah hati abadi ketika dia mengambil hari itu, dan kemudian pergi ke dunia magma. Pemburu harta karun tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa setiap orang di kota Wanbao memiliki potretnya. Begitu dia muncul, dia akan menjadi mata semua orang. Sekitar setengah jam kemudian, dia datang ke tempat itu hari itu, tidak banyak orang yang mencari di sini, setidaknya Ye Xuan tidak menyentuh satupun. Hei, prajurit iblis menerobos, dan saat ini 6 kali lipat. Tiba-tiba sebuah sistem meminta untuk berbunyi. Setelah pohon itu dipercepat oleh pemurnian api abadi, ia telah menerobos hanya dalam beberapa jam, dan api itu bukanlah api. Yang berbeda, jika pohon itu sudah tua dan bergandengan tangan dengan Megatron, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi 8 yang rusak. Api hati abadi, keuntungan terbesar bagi pohon itu adalah yang terbesar, diikuti oleh Megatron, dan akhirnya Ye Xuan dan jatuh. Namun, meskipun jatuhnya hanya situasi 5 kali lipat, tetapi setelah perubahannya, kekuatannya masih di atas pohon dan Megatron, dan pertempuran tingkat ketiga bukanlah masalah. Ayo, siapa yang akan mati? Mata Ye Xuan hancur dan mengeluarkan batang besi dari cincin Qiankun. Itu adalah peluru sinyal komunikasi kota Wanbao. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menggunakannya sebagai umpan. Bom sinyal ini tidak terbuat dari bubuk mesiu, tetapi gas yang membuat mara dikompresi dalam batang besi ini, tetapi kekuatannya tidak kuat, itu hanya digunakan untuk komunikasi. Panggil, api melesat ke langit dan terjun ke langit untuk meledak. Jangkauan peluru komunikasi ini sangat besar. Jika orang-orang di sekitar Anda melihat sinyal ini, mereka harus segera datang. Benar saja, dalam waktu kurang dari 5 menit, satu orang menyapu, dan itu adalah seorang prajurit yang rusak. Namun, prajurit berlengan 7 ini bukanlah orang dari kota Wanbao. Dia sebenarnya adalah seorang tetua yang mencari Baozong, dan juga Feng Qi yang hadir pada saat itu. Dengan bom sinyal kota Wanbao, itu telah menarik orang-orang yang mencari harta karun. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi ini tidak masalah baginya. Bagaimanapun, orang-orang yang datang ke sini memberinya kesejahteraan. Itu adalah anak ini. Setelah melihat Ye Xuan, prajurit berlengan 7 dari wilayah yang rusak itu mengangkat alisnya. Saat itu, dia ada di sana, dan dia melihat Ye Xuan mencuri hati abadi dengan lentera api, jadi suasana hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata saat ini. Api hati abadi adalah miliknya. Namun, ketika dia masih condong ke arah Ye Xuan, dia tiba-tiba merasakan sensasi geli di benaknya. Dia hanya 7 kali lebih berat dari Ye Xuan. Mata jiwa yang terakhir memiliki kerusakan besar padanya. Hei, kendalikan kesuksesan. Setelah menggunakan mata pikiran 2 kali, Ye Xuan berhasil mengendalikan Feng Qi ini. Feng Qi ini mencabutnya,
dan tanpa berkata apa-apa, dia kehilangan cincin itu kepada Ye Xuan. Hanya dalam beberapa menit, Ye Xuan telah memanen cincin Qiang Kun berusia 7 tahun, yang tidak buruk. Baiklah, aku di sini, kamu berkeliling dan memberitahuku di mana mereka berada. Ye Xuan berkata kepada Feng Qi. Ya, Feng Qi ini dengan hormat mengangguk, bahkan jika dia langsung pergi. Saat ini, Ye Xuan seperti ikan lentera, menggoda ikan kecil untuk mendekat, dan kemudian berburu. Seperti kata pepatah, Tanglang Tanglang Chan, burung oriole ada di belakang. Namun, saat ini, Ye Xuan adalah kecoa dan burung oriole. Ketika meninggalkan kota Wanbao, Ye Xuan mengambil sejumlah besar suar sinyal, dan dia melepaskan satu lagi setelah Feng Qi pergi. Beberapa menit kemudian, beberapa orang sudah dekat, tetapi jumlahnya 6 kali lipat. Orang-orang ini diserahkan kepada pesona musim gugur, lalu membiarkan mereka pergi dan menyebarkan pesannya. Kemudian, beberapa orang terus mengirim manfaat, dan mereka datang satu demi satu. Ye Xuan berdiri di sini menunggu perbaikan. Sekitar setengah jam kemudian, saya akhirnya sampai pada seseorang yang seperti sebuah kata. Orang ini, mengenakan pakaian perburuan harta karun, memiliki napas yang kuat, tetapi itu adalah 8 yang rusak. Di belakangnya, diikuti oleh sesepuh Feng Qizong, Feng Qi, yang telah dikendalikan oleh Ye Xuan. Akhirnya ada seorang tuan. Ye Xuan melirik sekilas. Feng Qi, apa yang kamu bicarakan? Pria parubaya itu menatap Ye Xuan dan berbisik. Tuan, ya, Feng Qi, mengangguk. Bagus. Setelah mendengar jawaban ini, pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, langsung menyerang. Namun, ketika dia mencabutnya, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Hei, sebuah pedang begitu akurat sehingga dia berada di belakangnya, dan orang yang menyerangnya kebetulan adalah Feng Qi yang baru saja menjawab pertanyaannya. Feng Qi, kamu, mata pencari harta karun Zonzong membelalak dan tampak kosong. Dia tampaknya tidak berpikir bahwa Feng Qi akan menyerangnya. Mengapa? Saat berikutnya, dia bereaksi. Sebelum Feng Qi menemukannya, dia menemukan petunjuk tentang api hati abadi, dan kemudian mengambilnya. Tampaknya Feng Qi mungkin telah bergabung dengan pihak lain. Kali ini serangan diam-diam membuatnya terluka parah, meridian di belakangnya terputus, dan aliran gas sejati sangat tidak wajar. Akibatnya, Ye Xuan juga banyak bersantai. Di mana penguasa harta karun, tampaknya ada banyak hal baik. Mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbelok dan berubah menjadi pita. Yanlong tak tertandingi. Pembunuhan pecah. Seekor naga emas berteriak, dan pemburu harta karun itu diselundupkan oleh Feng Qi, jadi dia tidak bisa lolos dari serangan itu dan ditelan dalam sekejap. Tapi dia juga lebih baik dari Ye Xuan di dua alam, jadi dia bisa memblokirnya. Namun, Yanlong Wushuang selalu menjadi tipuan, dan pembunuhan yang sebenarnya ada di belakang. Mata ledakan. Oh, pemburu harta karun itu langsung terpotong menjadi dua, dan tubuh bagian atas dan bawahnya langsung hancur, tetapi itu masih tidak bisa membunuhnya. Namun, jangan lupa bahwa masih ada pengkhianat. Oh, Feng Qi langsung menusuk kepala pemburu harta karun, dan ujung pedang keluar dari alisnya. Darah belum meluap, Feng Qi mencabut pedang panjang dan mengirimkannya lagi, dan memotong kepala Raja Harta Karun. Kadang-kadang, kepala ditusuk dan mungkin tidak mati, tetapi kepalanya terpotong, kecuali orang aneh seperti Ye Xuan umumnya mati. Pemburu harta karun, mati. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Nilai-nilai pembunuhan 8 poin yang rusak bernilai beberapa nilai pembunuhan. Ye Xuan meliriknya. Rencananya adalah untuk meningkatkan nilai pembunuhan ke batas atas sebelum menerobos ke nirwana. Itu untuk mendapatkan sedikit titik telan yang ditangkap sebelumnya ditelan begitu banyak tubuh, dan pengalamannya telah meningkat hingga 90%. Ye Xuan memperkirakan bahwa dalam beberapa hari, binatang pemakan ini dapat maju ke tingkat menengah untuk menelan binatang itu. Jika Anda membunuhnya dan kemudian menelan tubuhnya, Anda bisa mendapatkan 2 poin menelan. Pada saat itu adalah titik menelan 3 poin, yang dapat sangat meningkatkan efektivitas tempur Ye Xuan. Selain itu, karena integrasi darah Dewa Pembunuh, itu adalah pembukaan sistem fusi darah. Selama ada 3 titik fagositosis, maka 2 pembuluh darah tambahan dapat langsung menyatu dan bergabung menjadi darah tambahan yang lebih kuat. Saya tidak tahu, apa efek dari pembuluh darah tambahan baru setelah fusi 2 pembuluh darah tambahan. Tentu saja, jika Anda ingin menyatukan 2 darah fisik,
menelan 3 poin tidak cukup. Karena itu, tujuan Ye Xuan kali ini adalah untuk menerobos ke 7 kali lipat dan kemudian pergi ke utara. Cincin yang satu-satunya dan menakjubkan ini tidak cukup baginya untuk menerobos. Feng Qi, kali ini, selain tuanmu, apakah masih ada master berujung 8? Ye Xuan bertanya. Ya, para tetua juga. Feng Qi mengangguk. Baiklah, kalau begitu kamu akan memanggilnya dengan rumit. Ye Xuan mengangguk. Ya, Feng Qi seharusnya mengatakan itu bahkan jika dia pergi langsung. Ye Xuan terus menunggu di sini. Kesejahteraan telah disampaikan secara berurutan, dan kultivasi Ye Xuan terus ditingkatkan. Hei, Megatron, menerobos, dan saat ini menjadi 7 lipatan. Kecepatan pendakian Megatron adalah yang tercepat di antara keempat Ye Xuan, dan dengan tempering abadi dari hatinya yang abadi, kekuatannya terus meningkat. Setelah 1 jam, orang kuat kelas berat lainnya tiba, pada hari yang sama di Beihang. Wah, apakah kamu? Beihang menatap Ye Xuan dan terkejut. Ya, ini aku. Ye Xuan mengangguk pelan, berkata, api jantung abadi. Tepat di tubuhku, jika kau mau, kau harus membunuhku. Api jantung abadi. Begitu mendengar nama itu, Beihang muncul di udara. Beberapa jam yang lalu, ia sedang mengamati api jantung abadi milik Ye Xuan dengan lentera api yang berbeda. Setelah mencari selama beberapa jam, ia akhirnya menemukan Ye Xuan. Namun, saat ini, mengapa Ye Xuan memiliki penampilan yang tenang, dan sulit untuk menyergap di sekitarnya? Tidak mungkin, dengan wilayah kekuasaanku, bahkan jika itu adalah master peringkat atas, belum tentu mampu menyergapku, tidak ada orang lain di sekitar. Beihang ini memikirkannya secara tidak sadar. Melihat pihak lain tidak bergerak, Ye Xuan juga mengejek, ada banyak yang rusak, bahkan aku takut dengan situasi 6 kali lipat ini, kamu tidak akan menjadi macan kertas. Apa katamu? Fajar Beihang bersinar, janggutnya sangat marah sehingga Ye Xuan benar-benar mengatakan bahwa dia adalah macan kertas. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Aku, katakan, kamu, iya, kertas, tua, macan. Ye Xuan mengatakannya sekaligus. Wow, aku ingin mengupas kulitmu. Beihang tiba-tiba marah dan langsung membunuh Ye Xuan. Bagus untuk datang. Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan tiba-tiba dia terpisah. Meskipun ada neraka magma di bawah telapak kakinya, Ye Xuan telah menggunakan kekuatan Vientin untuk memadatkan pulau terapung. Selama dia menginjak tanah, kecepatannya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Jika kamu adalah avatar, kamu juga dapat mengatasi prajurit yang rusak. Jadi, tentu saja, lebih baik menggunakan susunan pedang Xuanglong. Boneka, melihat Ye Xuan terbelah menjadi 2, Beihang pertama kali tertegun dan segera bereaksi. Namun sebelum dia terbang, Ye Xuan sudah mengarahkan pandangannya ke arah jiwa. Anak baik, bahkan serangan jiwa pun akan terjadi. Beihang marah, langsung mengeluarkan pedang. Panggil, pedang Mang terlepas dan langsung menghancurkan pulau terapung di bawah kaki Ye Xuan menjadi 2 bagian, tetapi saat berikutnya, Ye Xuan menggunakan kekuatan Vientin untuk terhubung. Susunan pedang naga ganda api es, raungan Sangyong. 2 Ye Xuan Qi melesat, 2 bayangan virtual Tianlong bergabung menjadi 1, mulut besar darah, ludah gigitan. Pukulan ini, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari Yanlong Wushuang, bahkan jika itu adalah Beihang 8 poin yang rusak tidak dapat diblokir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini bisa melakukan serangan yang begitu kuat? Beihang tidak dapat mempercayainya. Bentuk tubuhnya melintas dan dia segera melewati es dan api. Jika dia lebih lambat, dia mungkin telah berubah menjadi abu. Pukulan ini telah melampaui serangan bola api dari Raja Yanmo, yang mengejutkan Beihang. Namun, ini bukanlah serangan terkuat Ye Xuan. Jika aku membeli tiandan beku dan tiandan terbakar sekaligus, kekuatan raungan Xuanglong setidaknya bisa berlipat ganda. Bahkan jika orang kuat dari wilayah yang rusak itu terkena, aku khawatir itu akan jatuh. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, yang dia takutkan adalah bahwa dewa telah memakan tiandan beku, dan avatar tersebut memiliki efek. Dalam hal ini, tidak ada cara untuk mengambilnya bersama dengan tiandan beku dan tiandan yang terbakar. Jika ada kesempatan di masa depan, dia akan mencoba menebus 2 ramuan obat. Tidak, daripada nanti, cobalah hari ini. Hei, pembakaran tiandan, berhasil. Hei, pertukaran tiandan beku berhasil.
Dua ramuan obat 6 butir ini menghabiskan hampir setengah dari kristal super fagosit Yesuan, membuat Yesuan cukup menyakitkan. Namun, jika berhasil, maka kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Hei, Tiandan yang terbakar berhasil ditelan. Yesuan pertama kali mencoba membakar Tiandan, yang ditelan oleh dewa. Yang mengejutkannya adalah bahwa efek dari pembakaran Tiandan hanya tersedia untuk dewa. Haha, itu benar-benar berhasil. Yesuan tertawa dalam 3 hati, membiarkan tubuh menelan Tiandan yang beku. Hei, Tiandan yang beku berhasil ditelan. Dewa memiliki sifat yang menyebalkan dari atribut peradangan, sementara tubuh adalah naluri dari atribut es, keduanya secara pasif meningkatkan kekuatan Sangyong Roar. Cahaya Yesuan menyala, dan tiba-tiba dia menemukan bahwa bayangan virtual naga es dan bayangan virtual naga yang menyala, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Ayo, biarkan aku mencoba kekuatannya. Susunan pedang naga ganda api es, Sangyong Roar. Bayangan virtual naga es dan bayangan virtual naga api digabungkan menjadi satu, mulut besar, dan naga api es meletus keluar. Namun, kali ini es dan api, tetapi sebelumnya 2 kali lipat, bahkan tidak 3 kali lipat. Jangkauan serangan-serangan ini jauh lebih besar, dan Beihang, yang telah melebarkan matanya, ditelan. Pada saat yang hampir bersamaan, Yesuan mendengar perintah sistem. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Spike, Beihang, 8 poin yang rusak, sebenarnya dibunuh oleh Yesuan. Jangan katakan padanya, bahkan jika itu adalah orang kuat yang rusak dan 9 kali lipat, dia akan terkena trik ini, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Haha, tidak hanya memiliki jangkauan serangan yang luas, tetapi bahkan kekuatannya kuat. Aku punya kartu lain. Yesuan sangat bersemangat. Namun, setelah penggunaan Tiandan yang terbakar dan Tiandan yang beku, itu tidak dapat lagi digabungkan es dan api tidak cocok. Jika Anda bugar, hantu tahu apa yang akan terjadi. Jika Anda ingin bugar, Anda hanya dapat mengangkat efek terlebih dahulu. Selain itu, Yesuan tidak tahu apakah mata kemuliaan akan menutupi efek Tiandan yang terbakar atau Tiandan yang beku, jadi dia ingin mencoba durasi kedua pengobatan tersebut, yaitu, ketika hampir 1 jam, jika mata kemuliaan tidak dapat menutupi efek ini, maka kekuatannya mungkin dapat meningkatkan 1 tingkat. Setelah kematian Beihang, Yesuan menjarah masa lalu dan mengambilnya, lalu menelan benda-benda di dalamnya. Terobos saja, dan jika Anda datang lagi, itu akan hampir. Yesuan melirik sekilas. Jika dia rusak, dia akan dapat membunuh 8 yang rusak. Jika dia diizinkan untuk menerobos ke situasi 7 kali lipat, juga perlu untuk membunuh 9 yang rusak. Pada saat itu, dia hampir tak terkalahkan di wilayah yang rusak, kecuali musuh memiliki cara seperti Nirvana. Masih ada 1 jam untuk membakar Tiandan dan Tiandan yang beku. Yesuan terus menunggu di sini. Saya berharap dalam 1 jam, saya akan menemukan seni bela diri lain dari kehancuran 8 kali lipat, seperti Beixing dari utara dan harta karun dari harta karun. Para tetua, pada saat ini, dia memiliki lebih dari selusin orang yang berjalan-jalan, jika keduanya masih mencari, itu harus datang. Orang-orang yang mengirim manfaat masih terus berlanjut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yesuan juga menguasai 4 prajurit yang rusak, termasuk hutan belantara Tuoye. Bahkan jika tidak ada master dari 8 titik, Yesuan memiliki keyakinan untuk menerobos ke situasi 7 kali lipat dalam waktu 1 jam. Namun, pada menit ke-50 dia mengambil pembakaran Tiandan dan Tiandan yang beku, akhirnya yang lain. Kali ini, itu adalah Beixing. Dari utara, setelah melihat Beixing dengan wawasan, Yesuan juga tidak mengatakan apa-apa dan langsung melancarkan serangan. Nak, api hati abadi. Beixing mencoba bertanya, dan pada saat yang sama, dia membanting serangan tentatif Yesuan. Apakah maksudmu ini? Yesuan mengeluarkan api hati abadi dari tempat penanaman, dan api itu tiba-tiba menyebar dan menyinari wajah Beixing. Api hati abadi. Mata Beixing menunjukkan ekspresi serakah. Saya tidak menyangka bahwa Yesuan masih memiliki hati abadi. Awalnya dia mengira bahwa Yesuan telah menyembunyikan api hati abadi, tetapi tidak menyangka akan membawanya bersamanya. Kali ini, Tuhan membantunya. Nak, aku tidak peduli tentang kamu yang mencuri hati abadi. Sekarang selama kamu memberikannya kepadaku, aku akan mengampuni kamu seumur hidup. Kata Beixing, rao aku seumur hidup. Alis Yesuan terangkat dan menggelengkan kepalanya dan berkata,
kamu tidak akan mengampuni aku. Ya, aku akan berbicara dalam bahasa Beixing, selama kamu bersedia untuk menyerahkan inisiatif, jangan memaksaku untuk melakukannya, aku akan membiarkanmu pergi. Beixing masih memiliki beberapa tabu pada latar belakang Ye Xuan, jadi syaratnya telah tiba. Oh, kalau begitu setelah kamu membaca ini, apakah kamu akan membiarkanku mati? Mulut Ye Xuan sedikit miring, mengeluarkan sesuatu dari ruang telan. Benda ini adalah pedang panjang, hanya perangkat tingkat keempat. Namun, Beixing sangat akrab dengan senjata ini, karena ini adalah senjata saudaranya Beihang, yang telah digunakan selama lebih dari 10 tahun. Pedang Beihang. Beixing mengenalinya sekilas, berseru, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa memiliki senjata Beihang? Jika aku mengatakan bahwa dia telah dibombardir olehku dan berubah menjadi abu, apakah kamu akan percaya? Ye Xuan berkata dengan nada ringan. Bagaimana ini mungkin? Beixing jelas tidak percaya, kamu tidak begitu hancur, bagaimana kamu bisa membunuh Beihang? Aku tidak hanya bisa membunuh Beihang, tetapi bahkan kau juga bisa membunuh, apakah kau percaya? Kata Ye Xuan. Sekarang, Beixing telah dibuat marah oleh Ye Xuan. Karena Ye Xuan sangat bodoh dengan alasannya, dia akan memberinya pelajaran, apa yang tinggi dan tebal. Panggil. Pada saat itu, Beixing berubah menjadi Streamer, bergegas ke Ye Xuan. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata dia datang ke depan dua Ye Xuan. Dua Ye Xuan, salah satunya dianggapnya canggung, jadi dia harus secara pribadi menguji siapa yang merupakan Ye Xuan yang asli. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa keduanya adalah tubuh asli Ye Xuan. Kau adalah batu loncatan untuk terobosanku, mati. Dua daun bersinar, susunan pedang naga ganda api es, Sangyong mengaum. Kedua naga itu digabungkan menjadi satu. Boom, napas naga itu meletus, dan di hadapan napas naga ini, Beixing seperti kecoa. Pada saat ini, dia akhirnya percaya bahwa Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuh Beihang. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Panggil, naga es dan api yang kuat itu melepaskan diri, dan Beixing berkeringat dingin, tetapi untungnya ia bersembunyi dengan cepat, kalau tidak ia akan mati karena serangan ini. Ketika ia bereaksi, ia menemukan bahwa lengan kirinya dibekukan oleh atribut es. Ia jelas tidak terkena, tetapi lengannya dibekukan. Ini adalah kekuatan Tiandan yang membeku. Setelah kau mendapat pukulan, kau beruntung. Tetapi bisakah kau lolos dari pukulan ini? Cahaya Ye Xuan menyala. Tiba-tiba, sosok es dan api yang kurus ini mengeluarkan sosok ramping dan langsung jatuh ke otak Beixing. Sosok ramping ini adalah Megatron yang tersembunyi di dalam es dan api. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Beixing, seperti nasib saudaranya, ditusuk. Kali ini, Ye Xuan seharusnya berhasil menembus 7 sumber daya kultivasi. Hei, tuan rumah berhasil menerobos, dan situasi saat ini adalah 7. Benar saja, setelah mengonsumsi benda-benda di cincin Qiankun Beixing, Ye Xuan berhasil menerobos. Sekarang, dia hampir tak terkalahkan di tanah yang hancur. Oke, akhirnya berhasil menerobos. Ye Xuan menunjukkan senyum bahagia. Sekarang dia belum menghancurkan 2 Yuan Fu di tubuhnya. Selama 2 Yuan Fu hancur, semua kehidupan digunakan untuk memadamkan konstitusi, maka dia hampir dapat menahan suhu api. Tentu saja, api hati abadi berada di peringkat ke-93 dalam daftar api yang berbeda, dan mungkin sedikit enggan. Saat ini, Ye Xuan adalah mata kemuliaan. Ketika si Pirang dan Jin Yu muncul, peradangan tubuhnya hilang, dan semua kemarahan berubah menjadi emas. Benar saja, darahnya berada di atas ramuan obat, efeknya lebih kuat daripada obatnya, tetapi sayangnya, jika Anda dapat menggunakan mata yang cemerlang, kekuatan serangan setidaknya dapat ditingkatkan ke tingkat lain. Ye Xuan tersenyum dan kemudian melepaskan diri dari kehampaan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia bisa tinggal di sini lagi, dia bisa mendapat untung lagi, tetapi dia hampir tidak dapat menemukan keberadaan mata Xuan Ming. Secara alami, dia harus bergegas dan bergegas. Butuh waktu 2 jam, dari 6 terobosan di lingkungan yang rusak hingga situasi 7 kali lipat di lingkungan yang rusak. Jika Anda menerobos dan kemudian bergegas, Anda dapat menghemat banyak waktu. Ye Xuan kembali ke kota utama kota Wanbao, dan memeriksa apakah leluhur Beijia Bei yang kembali. Leluhur utara ini meninggalkan kota Wanbao kemarin dan pergi ke utara, tetapi ada beberapa kekuatan di utara.
Saya tidak tahu di mana leluhur utara mengawal kalajengking misterius itu, Istana Awan Api, Pulau Dihau, Kota Vakum. Ye Xuan melihat peta dari Bei Sheng dan bergumam lagi. Ini adalah kekuatan tiga nirwana di utara, tetapi dia tidak tahu kemana Bei yang pergi. Istana Huoyun berada di barat Laut Serikat Wanbao, Pulau Manila berada di utara, dan Kota Vakum berada di timur laut. Meskipun leluhur keluarga utara pergi ke arah utara, ini tidak berarti bahwa dia pergi ke Pulau Manila, karena dia mungkin tiba-tiba mengubah arah di tengah. Ye Xuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa memang ada daerah berbahaya dalam perjalanan ke Istana Huoyun dan Kota Vakum, tetapi itu bukan apa-apa bagi leluhur Laut Utara Beiyang. Ini adalah reinkarnasi. Mungkin kamu akan membutuhkan sesuatu yang istimewa, seperti alkimia. Jika kamu membiarkan Beiyang pergi ke Tianchai di tengah, maka kamu mungkin tidak pergi ke pulau itu. Ye Xuan berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan. Dewanya pergi ke Pulau Siji, dan pergi ke Huoyumong. Jika kamu beruntung, Beiyang ada di antara kedua kekuatan ini. Pada saat yang sama, dia juga membiarkan Megatron duduk di utara kota. Jika Beiyang kembali ke utara, maka Ye Xuan dapat langsung kembali ke udara, akan lahir di Beiyang, meminta informasi spesifik. Memikirkan hal ini, Ye Xuan baru saja mulai bergegas. Dalam keadaan ketidaksesuaiannya, Dewa dan Avatar mengerahkan langkah bayangan, yang memakan waktu sekitar 1,5 hari untuk mencapai Istana Huoyun dan Pulau Diji. Jika kedua tempat ini tidak ada di sana, maka dia akan bergegas ke Kota Vakum dari Pulau Diji. Untuk berita tentang kuil Yin dan Yang, aliansi Wanbao tidak, tetapi tiga kekuatan utama Istana Huoyun, Pulau Dihau, dan Kota Vakum semuanya memiliki Master Nirvana, dan harus tahu lokasi kuil Yin dan Yang. Ye Xuan berpikir diam-diam, bahkan jika dia tidak tahu, dia memperkirakan bahwa lokasi kuil Yin dan Yang ada di dekatnya. Bagaimanapun, Beiyang dulunya adalah murid aula kuil Yin dan Yang. Selama terus ke utara, akan ada petunjuk. Waktu, perjalanan selalu membosankan dan panjang. Avatar Ye Xuan pertama kali tiba di Huoyumong, tetapi orang kuat di Istana Huoyun memiliki nirwana, jadi dia hanya bisa mengendalikan murid-murid dari beberapa Huoyumong dengan mata jiwa dan membiarkan mereka menyelidiki. Namun, tidak ada petunjuk. Setengah hari kemudian, Dewa Ye Xuan juga tiba di Pulau Dijima. Tepat ketika dia memulai penyelidikan, Megatron tiba-tiba mendengar berita itu. Leluhur Beiyang, benar-benar kembali. Apa? Dua tubuh Ye Xuan di Istana Huoyun dan Pulau Dihau bergetar, dan kemudian mereka menerobos kehampaan dan kembali ke kota Wanbao. Cocok. Kedua Ye Xuan dengan cepat menyatu dan kemudian mencabutnya ke Megatron. Pada saat ini, sudah ada seseorang di sebelah Megatron, yaitu Bei Sheng. Ayahmu sudah kembali? Ye Xuan bertanya. Ya, ayah, dia sudah kembali, tetapi ketika dia kembali, dia langsung mundur. Bei Sheng mengangguk. Ye Xuan mendengar ini dan merasakan sedikit keanehan. Aku tidak bisa, bahkan jika ayahmu pergi sehari lebih awal dariku, tetapi dia hanyalah seorang pejuang yang rusak. Bagaimana aku bisa pergi dengan dua orang? Bolak-balik. Ketika suara itu jatuh, dia juga menebak, apakah Beiyang menyerahkan orang itu kepada bajingan berikutnya di tengah jalan. Setelah Bei Sheng berhenti, dia menjawab, ketika ayahku kembali, napasnya meroket dan dia lebih muda. Kurasa dia telah menerobos ke nirwana. Nipan, mendengar ini, mulut Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berasap. Dia mendengar bahwa Beiyang telah berada dalam kondisi hancur selama beberapa tahun. Sekarang tiba-tiba menerobos ke nirwana. Tunggu, mata misterius itu adalah reinkarnasi. Meskipun mereka rendah di alam, mereka sudah membangkitkan ingatan mereka. Pengalaman mereka tidak akan hilang. Mungkin, setelah bimbingan mereka berlalu, Beiyang akan menerobos. Hidangan, mata Ye Xuan tiba-tiba menyala, dan semakin dia berpikir, semakin besar kemungkinannya. Tempat yang paling berharga untuk reinkarnasi adalah pengalaman. Sangat mudah untuk menunjukkan situasi yang hancur. Belum lagi fragmentasi, bahkan jika itu adalah ceruk, habitat yang panjang atau bahkan reinkarnasi bukanlah masalah. Sebelum kepergian leluhur Beiyang, Beiyang masih 9 kali lipat. Setelah kembali, dia dicurigai sebagai nirwana. Baiklah, kemudian aku menghitungnya sebagai nirwana. Dia mendapat bimbingan mata Xuan Ming dan menerobos ke nirwana. Tetapi belum dikonsolidasikan, jadi perlu ditutup. Ye Xuan memikirkannya, lalu berbalik untuk bertanya kepada Bei Shengdao, di mana ayahmu mundur.
Di garis pertama sisi timur kota Wanbao. Bei Sheng menjawab, itu bagus. Ye Xuan mengangguk dan kemudian pergi bersama Megatron. Dalam 1,5 hari ini, pohon tua dan pohon tumbang telah menembus 7 kali lipat. Artinya, Ye Xuan 4 sudah 7 kali lipat, dan kartunya semuanya dengan cara yang sama, dan Bei yang baru saja menerobos, dan wilayahnya belum dikonsolidasikan, jadi Ye Xuan mungkin tidak dapat pertempuran di dunia. Sebaris hari, Ye Xuan meninggalkan kota Wanbao dan pergi ke timur untuk sementara waktu. Ternyata ada formasi. Agaknya, itu adalah formasi Laut Utara. Kalah, tua, dan Megatron. Kali ini musuh kita sangat kuat, tetapi kita tidak bisa lambat. Ye Xuan di kejauhan, melihat sosok tua dalam formasi, berbisik. Jangan khawatir tentang Tuan Muda, kekuatanku saat ini tidak lebih lemah darimu. Jatuh dan tertawa. Kristal iman telah lama memurnikannya, tetapi ada hati yang kekal, dan dia lebih cepat dalam memurnikan harta surga dan bumi, jadi dia bergegas dalam 1 hari. Mendengar kalimat ini, Ye Xuan tidak bisa mengangguk. Jatuhnya telah berubah menjadi 9 ekor. Pada level yang sama, Ye Xuan tidak lebih baik dari 10%. Ditambah dengan pohon, mayat hidup tua dan Megatron, Ye Xuan memiliki pemahaman 80% kali ini, membunuh Bei Yang. Jika itu masalahnya, lanjutkan. Ye Xuan menyesap kalimat rendah, yaitu, tembakan langsung, naga emas bersiul keluar. Booming, arai itu langsung rusak dan Ye Xuan masuk. Pada saat yang sama, Bei Yang, yang pensiun dari garis depan, juga membuka matanya. Usia Bei Yang tidak kurang dari Lu Tiangong. Sudah lebih dari 150 tahun, tetapi setelah dia menerobos nirvana, dia jauh lebih muda dan tampak seperti orang tua berusia 60-an. Sepasang mata kotor jatuh pada tubuh Ye Xuan dan berkata, siapa kamu? Ketika dia kembali, dia benar-benar datang ke garis pertama untuk mundur. Itu kebetulan dijaga di garis pertama hari itu, dan dia pergi untuk melaporkan Bei Sheng. Oleh karena itu, dia tidak tahu hati yang kekal, tetapi tidak tahu bahwa Ye Xuan adalah objek kota Wanbao dan pemburu harta karun. Namaku Ye Xuan, seorang murid istana Huoyun. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Ye Xuan berkata langsung, murid istana awan api, ada apa? Alis Bei yang berkerut, murid istana Huoyun, bagaimana bisa ada di sini? Pengalaman Bei yang ini menunjukkan bahwa Ye Xuan bukanlah seorang yang telah hancur, tetapi di istana Huoyun, 7 yang hancur itu juga seorang murid asing, tidak ada apa-apanya. Aku akan menyelidiki suatu hal atas perintah guru. Ye Xuan berkata bahwa 2 potret diambil dari cincin Qiankun. Di atas potret itu adalah wajah Xuan Ming. Setelah melihat kedua orang ini, sosok Bei Yang sedikit gemetar. Mata Xuan Ming menunjuk ke arahnya, membiarkannya melepaskan rasa malu selama bertahun-tahun, dan menerobos ke nirwana. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Apakah kamu pernah melihat mereka? Ye Xuan bertanya, tidak pernah melihatnya. Bei Yang tidak ingin menjawab pertanyaan, dan kemudian bertanya, apa yang kamu cari? Aku tidak tahu, tetapi jika itu dapat memberikan petunjuk, hadiahi 500 nirwana, jika kamu dapat menemukan seseorang, hadiahi 2000 nirwana. Ye Xuan berkata dengan terbuka. Sebenarnya, dia adalah seorang editor biasa. Ketika kata-kata itu keluar, Bei Yang terkejut. 500 nirwana, 2000 nirwana dan berikan saja petunjuk dan hadiahi 500 nirwana, yang merupakan kesepakatan yang bagus. Namun, dia tidak tahu apa gunanya istana Huoyun untuk menemukan mata Xuan Ming. Jika dia tidak menyukai Xuan Ming, jika dia memberikan petunjuk, bukankah dia tidak tahu terima kasih? Selain itu, dia tidak tahu apakah Ye Xuan mengatakan itu benar. Jika kata-kata Ye Xuan digunakan, jika dia mempercayainya dengan mudah, dia akan hidup selama 150 tahun. Aku tidak mengenal mereka, ayo pergi. Bei Yang akhirnya membuat keputusan, berkata kepada Ye Xuan. Meskipun 500 nirwana dan sangat menggoda, tetapi dia mengirim Xuan Ming ganda kepada tuannya, jika ditemukan, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak hanya itu, tetapi bahkan rumah utara yang dia bangun bersamanya, bahkan kota Wanbao, akan dihancurkan. Setelah mendengar jawaban Bei Yang, mata Ye Xuan melirik dan tersenyum. Tetapi, bagaimana saya mendengar bahwa Anda telah mengawal mereka dan pergi ke utara? Dalam kalimat ini, kerutan di wajah Bei Yang terguncang seperti tebing. Dia tiba-tiba menembak 2 pria baik dan berteriak, hei, aku bilang aku belum pernah melihatnya,
aku belum pernah melihatnya. Biar aku tebak, apakah kamu pergi ke kota vakum selama 2 hari ini? Setelah Ye Xuan selesai, dia memperhatikan ekspresi Bei Yang, dan berkata, atau, apakah itu ruang bawah tanah? Ketika 3 kata Pulau Dihau jatuh, dia melihat mata Bei Yang dan sedikit tertegun. Meskipun hanya dan amplitudonya sangat kecil, sulit bagi kebanyakan orang untuk mengetahuinya, tetapi siapa Ye Xuan, tetapi dia memiliki mata wawasan, meskipun Bei Yang sudah menjadi nirvana yang kuat, dia tidak dapat lepas dari matanya. Ternyata itu adalah pulau ruang bawah tanah. Ye Xuan berbisik, sekarang dia dapat memastikan, Bei Yang mengawal kembaran misterius itu ke pulau. Hei, tolong kembali. Bei Yang tidak menyangka bahwa dia telah mengungkap posisinya dan mendengus tidak senang. Itu tidak bisa dilakukan, aku ingin tahu kepada siapa kamu menyerahkan orang itu. Ye Xuan terus bertanya, nak, kamu telah menggangguku untuk mundur, dan kamu diizinkan meninggalkan tempat ini dalam waktu 3 detik, kalau tidak. Bei Yang berkedip, kalau tidak, Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bei Yang Suguang tiba-tiba mengembun, dan mendesah, kalau tidak, bahkan jika kamu adalah murid Huo Yumong, kamu tidak bisa memakannya, ambil saja. Tampaknya Bei Yang sudah marah. Meskipun istana Huoyun lebih kuat daripada aliansi Wanbao, Bei Yang sekarang telah menembus nirvana, dan juga memiliki hubungan dengan Pulau Dihau. Jika istana Huoyun ingin memindahkannya, Pulau Dihau tidak akan tinggal diam. Sederhananya, kali ini dia menemukan dukungan besar selain menerobos ke nirwana. Namun, Ye Xuan tidak takut dengan pulau ini. Pada titik ini, dia sedang memikirkan sebuah masalah. Dia sudah tahu posisi mata Xuan Ming, jadi dia bisa menghindari pertempuran ini. Namun, dia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan tentang Laut Utara ini. Baiklah, aku tidak akan terus bertanya tentang ini, tetapi aku masih punya satu hal. Ye Xuan perlahan membuka, namun, dia belum selesai, dan Bei Yang langsung menembak. Gulung, Bei Yang marah. Dia sekarang sulit untuk menerobos ke nirwana, dan mundur adalah hal yang paling penting. Ye Xuan mengganggu kemundurannya, hatinya sangat tidak nyaman, dan dia hanya menembak sampai sekarang, juga karena identitas Ye Xuan. Menghadapi pukulan dari Laut Utara, wajah Ye Xuan muram, dan dia langsung mengorbankan pedang merah Yan yang ditempa oleh kristalisasi superfagositosis kesampintongtian tingkat keempat, dan kemudian menghancurkannya. Yanlong tak tertandingi, seekor naga emas menjerit dan bertabrakan dengan angin tinju Bei Yang. Setelah tabrakan sengit antara keduanya, itu berubah menjadi gelombang ombak. Nirvana adalah pukulan yang kuat, dan Ye Xuan harus menggunakan kekuatan sihir. Ini adalah kekuatan nirvana. Namun, perbedaan antara nirwana dan fragmentasi adalah bahwa ada hal baru di lingkungan yang rusak. Nama hal baru ini adalah nirvana. Jika serangan itu dikombinasikan dengan api nirvana ini, itu akan sangat kuat. Ye Xuan cemburu dengan ini, jadi dia tidak ingin bermain melawan Bei Yang untuk saat ini. Oh, sedikit toleran. Bei Yang menatap Ye Xuan dengan penuh minat. Pukulan pilihannya sudah lebih kuat dari seni bela diri prajurit 8 kali lipat. Jika penuh dengan pukulan, kekuatannya sebanding dengan 9 prajurit bertenaga. Namun, Ye Xuan benar-benar mengambil alih, meskipun menggunakan kekuatan gaib, tetapi Ye Xuan masih 7. Menghadapi tatapan ngeri Bei Yang, Ye Xuan langsung datang ke pintu dan bertanya, saya ingin bertanya, di mana cabang kuil Yin dan Yang? Boom! Ketika suara ini jatuh, saya melihat tubuh Bei Yang bergetar. Masalah ini, tetapi membuatnya takut. Kuil-kuil Yin dan Yang. Apakah Anda mengatakannya lagi? Mata Bei Yang melebar seolah-olah dia salah paham. Saya ingin menemukan kuil Yin dan Yang, Anda harus tahu. Ye Xuan terus bertanya, haruskah saya tahu? Bei Yang menyipitkan mata dan berteriak, siapa Anda? Mengapa Anda bertanya? Anda tidak tahu siapa saya? Jawab Ye Xuan. Namun, ketika dia menjawab pertanyaan ini, tampaknya ada sesuatu yang terungkap. Anda bukan murid Huo Yumong. Siapa Anda? Napas Bei Yang tiba-tiba meroket dan menekan tubuh Ye Xuan. Yang terakhir hanya, merasa bahwa bernapas agak sulit. Untungnya, dia bukan orang biasa, kalau tidak dia akan ditekan oleh penindasan. Jika ini masalahnya, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Aku tahu bahwa kamu dulunya adalah murid kuil Yin dan Yang, dan istriku dibawa pergi oleh kuil Yin dan Yang, jadi aku sedang menyelidikinya. Ye Xuan tidak berdaya,
Siapa yang membiarkannya mengekspos dirinya sendiri dan harus mengakuinya? Boom! Jawaban ini membuat tubuh harimau Beiyang bergetar. Dia adalah murid kuil Yin dan Yang, bahkan ketiga putranya tidak tahu. Namun, Ye Xuan sebenarnya tahu. Ini tidak mewakili, apakah Ye Xuan pernah berada di makam Beilin. Kau, sialan. Beiyang langsung mengabaikan bagian kedua kalimat Ye Xuan. Setelah membuat marah satu kalimat, dia meledak dan bersiap untuk langsung membunuh Ye Xuan. Hei, siapa yang lahir dan siapa yang mati, belum tentu. Ye Xuan melihat bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Setelah beberapa kilatan cahaya, itu juga merupakan tembakan tiba-tiba. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi. Seekor naga emas berlari keluar. Pada saat yang sama, ada dua sosok, satu adalah Tianlong, yang dibuat oleh Megatron, dan yang lainnya adalah pohon tua dari pohon iblis. Keduanya sudah berada di ranah 7 benua, tetapi Beiyang adalah Nirwana, yang lebih buruk dari 3 ranah. Peran mereka mungkin tidak terlalu memuaskan. Tetapi pertempuran ini Ye Xuan sangat berhati-hati, bahkan jika efeknya kecil, selama ada peran, itu sudah cukup. Ye Xuan tiba-tiba mengubah cara dua orang, sehingga Beiyang terkejut. Bahkan nirvananya yang kuat tidak memperhatikan bagaimana Ye Xuan melakukannya. Tidak masalah, ini tidak penting. Yang penting adalah dia ingin Ye Xuan mati. Awan ada di tangan, tidak ada senjata di Beiyang. Dia langsung menembaknya dengan telapak tangan transparan dan mengarahkannya ke Ye Xuan. Hei, gerakan ini langsung menghancurkan daun Yanlong milik Ye Xuan. Kekuatan-kekuatan intrinsik nirvana jauh lebih kuat daripada milik Ye Xuan. Ye Xuan memperkirakan bahwa tembakan ini mungkin hanya diblokir oleh raungan naga ganda. Pembunuhan pecah. Yanlong tak tertandingi. Ye Xuan membuat pukulan, dan akhirnya itu untuk meledakkan tangan besar yang tak terlihat ini. Tetapi pada saat ini, dia mendengar dua perintah sistem. Hei, Megatron mati. Hei, prajurit iblis sudah mati. Pada saat yang sama ketika Ye Xuan menahan serangan itu, Megatron dan Sulan sudah dipecahkan oleh Beiyang. Tetapi saat berikutnya, Ye Xuan melepaskan mereka lagi. Apa? Beiyang terkejut. Dia jelas menghancurkan Megatron dan pohon tua itu. Bagaimana bisa keluar sekarang? Sulit dilakukan, apakah dia ilusi? Tidak mungkin. Dia adalah Nirwana, dan Ye Xuan hanya 7 lapisan. Bagaimana dia bisa berada dalam ilusi? Namun, saat ini, ketika Ye Xuan terkejut, dia menggunakan kekuatan magis yang baru saja dipelajarinya. Saat berikutnya, di depan Beiyang, seorang wanita tiba-tiba muncul. Wanita ini sangat akrab dengan Beiyang, karena dia adalah istri Beiyang dan juga saudara perempuannya Beilin. Liner, sosok Beiyang gemetar. Bagaimana dia bisa benar-benar melihat istrinya yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Meskipun dia tahu bahwa kali ini itu adalah ilusi nyata, dia bisa merindukannya dan tiba-tiba tidak ingin menghancurkan ilusi itu. Beilin dalam ilusi itu tampak seperti berusia 18 tahun, imut dan cantik. Saat itu, dia baru saja menikah dengan Beiyang. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun sejak saat itu, Beiyang masih ingat dengan jelas, Beilin dari segala usia. Ada potret paragraf. Kakak, Beilin berteriak sedikit malu, suara ini, Beiyang sudah lama tidak mendengarnya. Liner, tiba-tiba, mata Beiyang basah. Pada saat ini, gerakan Beilin mengejutkan Beiyang. Beilin di depannya tiba-tiba mulai membuka pakaian dan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan kulitnya yang seperti batu giok. Lin, kalian. Beiyang terkejut. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Menawan, ini bukan ilusi biasa, tetapi pesona ciptaannya sendiri. Ketika dia berada di tengah ilusi, Ye Xuan melancarkan serangan secara langsung. Pembunuhan terjadi. Yanlong tak tertandingi. Naga emas lainnya berteriak menjauh, tetapi tidak terlihat dalam ilusi. Beiyang tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat merasakannya. Awan ada di tangan. Beiyang tertembak dengan telapak tangan, dan naga emas itu pun terlempar. Pada saat yang sama, Beilin yang telanjang juga ikut terhantam. Liner, Beiyang sangat sedih karena dia melihat Beilin dengan sangat keras, tetapi dia tahu bahwa itu palsu. Sekarang, dia dapat yakin bahwa Ye Xuan telah memasuki makam Beilin. Mengenai cara masuknya, dia harus mengatakan kepada Ye Xuan terlebih dahulu. Ye Xuan tidak begitu hancur, tetapi dia dapat membiarkannya berilusi. Jika dia mengendalikan Ye Xuan, maka dia mungkin dapat melihat Beilin dalam ilusi tersebut.
Meskipun keduanya hanya bermain 2 kali, tetapi Yesuan telah memahami kekuatan Nirvana. Jika Beiyang menggunakan industri Nirvana, dia sama sekali tidak dapat menghentikannya. Badai pedang dan kegilaan menyapu setiap 3 hari sekali. Jika kamu menggunakannya sekarang, jika kamu dalam bahaya di pulau itu, kamu tidak akan dapat menggunakannya. Yesuan berpikir dalam hatinya. Dia sangat terjerat, apakah pada akhirnya akan melawan Beiyang ini atau tidak, sehingga Anda dapat melihat kekuatan Nirvana yang sebenarnya. Namun, bahkan jika Anda membunuh Beiyang, Anda tidak bisa mendapatkan banyak. Bagaimanapun, Beiyang baru saja menerobos ke Nirvana, dan keluarganya tidak banyak. Tidak, Beiyang ini telah berhasil mengawal kalajengking misterius itu ke Pulau Dijima. Pasti akan mendapatkan banyak hadiah. Membunuhnya, mungkin Anda bisa menerobos ke 8 yang rusak. Memikirkan hal ini, mata Yesuan tidak bisa tidak bersinar. Badai pedang dan kegilaan menyapu cooldown 3 hari, tetapi selama dia menerobos ke 8 yang rusak, lebih aman untuk memiliki 2 kartu ini daripada 7. Jadi dia memutuskan untuk menggunakannya. Megatron, pohonnya sudah tua, ayo pergi. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Yesuan meneguk kalimat yang berat. Saat berikutnya, angin bertiup kencang. Penjara Shenmue. Dalam sekejap mata, ada seorang tahanan besar yang melilit Yesuan dan Beiyang. Kemudian, tanaman merambat yang tajam tertusuk, dan ada puluhan ribu akar, menghantam Laut Utara. Apa-apaan ini? Beiyang terkejut dan buru-buru mengangkut pasukan yang membuat marah dan Vientiane untuk melawan, langsung menghalangi putaran tanaman merambat yang tajam di luar. Namun, ada bahaya lain yang mendekat saat ini. Badai yang tajam, pedang berdarah dengan gagang berubah menjadi aliran Laut Utara. Dengan 2 gerakan besar, bahkan jika itu adalah Beiyang dari Nirvana, itu tidak dapat menghentikannya. Sialan, itu bisa memaksaku ke titik ini. Wajah Beiyang tenggelam, dan tiba-tiba memanggil energi lain di dalam tubuh. Api industri Nirvana. 3 elemen yang membuat marah, kekuatan Vientiane dan industri Nirvana dipadatkan bersama dan berubah menjadi satu set penghalang api. Semua pedang darah yang telah ditusuk terbakar menjadi abu terbang. Menggunakan api abadi api selama beberapa hari, Megatron masih tidak dapat menghentikan api Nirvana ini. Yesuan melirik sekilas. Nirvana dapat dikombinasikan dengan api yang berbeda, tidak hanya dapat memperoleh kemampuan api yang berbeda, tetapi juga dapat meningkatkan tubuh secara signifikan, yang terpenting adalah dapat meningkatkan kekuatan industri Nirvana. Ini, sangat disayangkan bahwa dunia Megatron terlalu rendah. Jika itu adalah 8 yang rusak, ia dapat menahan industri Nirvana. Ada penghalang untuk api Nirvana, badai bilah 7 bilah dan sapuan arogan tidak melukai Beiyang, tetapi juga karena kedua kartu ini muncul, mereka memaksa Beiyang untuk menggunakan industri Nirvana.